Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, sambil mohon Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Saya berpangkal dari Injil Lukas. Melalui ajaran kepada para murid Yesus menunjuk makna berdoa. Berdoa kepada Bapa perlu dilandasi sikap yang percaya bahwa Bapa itu sungguh-sungguh murah hati. Bapa sungguh-sungguh akan memberikan yang terbaik kepada kita. Sampai-sampai Tuhan berkata, jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak punya apa-apa." Tentulah sahabatnya walaupun terganggu tetap akan memberikan, supaya sahabatnya itu berhenti untuk minta terus dan tidak mengganggu tidurnya. Lalu Tuhan berkata, "Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, juga kepada teman yang minta roti tadi misalnya, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Saya ingin mengajak merenungkan saat adorasi begini. Okelah, kita punya berbagai permohonan yang konkret ini itu. Mungkin memohonkan pekerjaan untuk keluarga kita, saudara kita, atau minta kelancaran atau kesuksesan dalam bisnis, atau usaha apalah begitu, mohon keberhasilan, mohon kesehatan, mohon macam-macam hal yang kita perlukan dalam hidup, dan itu baik. Lanjutkan. Tetapi pernahkah kita juga sering dalam doa juga mengucap permohonan, "Anugerahilah Roh Kudus, ya Bapa, kepada kami." Melalui Kristus, Bapa akan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita. Penting sekali untuk menyadari arti permohonan Roh Kudus ini. Sebab Roh Kudus adalah diri Allah sendiri. Kalau Roh Kudus dianugerahkan kepada kita, sama saja itu menghadirkan Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Sebab Roh Kudus bersama Bapa dan Putra adalah satu Allah. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus itu, kita lalu sanggup menyembah Bapa melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan memohon Roh Kudus, sama saja kita mohon hidup Allah sendiri yang dianugerahkan kepada kita. Dan kalau hidup Allah dianugerahkan kepada kita, apalagi yang perlu kita takuti, apalagi yang perlu kita minta, kalau Allah sendiri sudah ada dalam diri kita. Jadi anugerah Roh Kudus itu jauh lebih besar, lebih bermakna
sekedar dibandingkan dengan permohonan kecil-kecil kita. Meskipun tetap kita lanjutkan permohonan-permohonan kecil-kecil dan konkret itu, nyatanya kita butuh bantuan Tuhan untuk itu. Tapi renungannya memang mau mengajak betapa permohonan mohon Roh Kudus itu sesuatu yang luar biasa, yang sering tidak kita sadari dampaknya. Dan bukankah hidup Allah juga dan bahkan paling istimewa diberikan kepada kita saat perayaan Ekaristi? Sebab tubuh Kristus yang kita sambut dalam komuni adalah hidup Tuhan sendiri. Dan kalau Kristus itu hadir sepenuhnya dalam rupa roti itu dan kita sambut dalam komuni, bukankah Kristus juga menghadirkan Bapa dan Roh Kudus? Sebab Bapa, Putra, Roh Kudus tidak pernah terpisah satu sama lain. Dengan demikian sebenarnya adorasi itu di satu pihak saat kita memohon anugerah Roh Kudus, hidup Allah sendiri. Namun di lain pihak adorasi juga mengingatkan betapa diri kita ini sudah diberkati Tuhan dengan Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada kita juga saat kita menerima komuni suci itu. Maka adorasi membantu kita untuk mengingatkan kembali anugerah Roh Kudus yang justru paling penting. Kalau kita bersama Allah sendiri, kalau hidup Allah sendiri diberikan kepada kita dan hidup kita sudah selalu bersama dengan Allah, Allah Tritunggal, sebagaimana kita terima dalam komuni suci Ekaristi, bukankah mestinya hidup kita ini penuh dengan sukacita? Atau dalam istilah Santo Paulus, buah-buah roh, baik itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah kita bersujud sambil bermohon agar Roh Kudus sungguh dianugerahkan, sebagaimana telah dianugerahkan dalam Ekaristi yang kita sambut. Dan semoga kesadaran ini membuat kita hidup jauh lebih tenang, lebih damai, lebih percaya, karena hidup Allah yang telah diberikan kepada kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya.